Akhir-akhir ini, nama bangsa Yahudi kembali hangat diperbincangkan nih, lantaran Israel yang mayoritas adalah Yahudi memiliki pemerintahan yang tiada akhir menyerang warga Gaza di Palestina. Namun, kalian tahu nggak sih bahwa Yahudi merupakan bangsa yang banyak dibenci, mulai dari karena kekejamannya, kesombongan, hingga kontroversi sejarahnya. Di balik itu semua, banyak juga pihak yang menyoroti kecerdasan bangsa Yahudi ini. Gimana tidak, kalian pasti kenal kan tokoh seperti Albert Einstein yang menemukan teori relativitas yang menjadi cikal bakal terciptanya bom nuklir, Larry Page pendiri mesin pencari raksasa atau Google, hingga para orang kaya seperti Bill Gates, orang terkaya di dunia, Mark Zuckerberg sebagai pendiri Facebook, Howard Schultz sebagai pemilik Starbucks, hingga William Rosenberg sebagai pemilik Dunkin' Donuts. Bahkan, keturunan Yahudi ini telah memenangkan 15 lusi Nobel, terhitung sudah 194 orang Yahudi yang mendapat penghargaan Nobel. Mereka memegang prinsip bahwa kekayaan sesungguhnya adalah ada di otak, sehingga saat bekerja harus mengandalkan intelektual, bukan fisik. Berdasarkan data Jewish Virtual Library pada 2022, ada sekitar 15,25 juta jiwa populasi Yahudi yang tersebar di seluruh dunia, jadi bukan hanya di Israel saja ya. Kenapa ya bisa secerdas itu sampai-sampai mayoritas bangsa Yahudi pasti sukses loh? Nah, info berikut bukan untuk mendewakan bangsa manapun ya, melainkan untuk dijadikan contoh sisi positif mana yang patut ditiru untuk generasi kita. Mereka ternyata punya kebiasaan atau adat yang cukup kuat, sehingga meningkatkan kecerdasannya sejak dini. Nah, berikut alasan kenapa mayoritas keturunan Yahudi punya kecerdasan tinggi. Pertama, kehidupan di dalam kandungan. Ternyata sejak di dalam kandungan sudah disiapkan menjadi anak cerdas loh. Para ibu hamil sering mendengarkan bayinya musik berirama slow dan merdu. Katanya bisa membantu cara kerja otak bayi berkembang lebih cepat. Bangsa Yahudi telah mempraktekkan ini sebelum adanya penelitian loh. Selain itu, ibu hamil suka mengerjakan buku kumpulan soal matematika yang diberikan oleh suaminya untuk melatih kecerdasan otak bayinya. Kedua, pada usia balita, mereka sudah diwajibkan belajar piano dan biola untuk melatih fungsi IQ. Alasannya karena hentakan musik atau nada dapat merangsang fungsi otak, terutama keterampilan kognitifnya. Makanya banyak musisi yang backgroundnya emang dari Yahudi ya. Yang ketiga, pada bangku sekolah, murid difokuskan untuk mempelajari ilmu sains, mulai dari matematika sampai fisika. Biasanya mereka diharuskan mengerjakan riset dan proyek, pastinya dari pihak sekolah, dan pemerintah juga sangat support dari segi fasilitas dan pendanaan. Ketika kuliah, selain tetap mempelajari sains, mahasiswa juga diharuskan membangun bisnisnya sendiri, dan harus mencapai $1 juta agar bisa lulus. Mungkin ini juga yang membuat banyak produk dari Israel berkembang cukup besar, seperti Unilever misalnya. Yang keempat, terkait makanan. Para ibu hamil lebih mengutamakan makan buah dibanding makanan berat. Orang Yahudi pun sangat mengurangi bumbu pada makanannya, lebih mengutamakan komposisinya ya. Ternyata mereka tidak akan memakan hewan bersamaan di satu piring yang hidup berbeda alam. Contohnya, jika makan ayam dan nasi, pasti protein hewan lainnya tidak boleh ikan. Lalu ada beberapa binatang yang tidak boleh dikonsumsi, bahkan disentuh oleh orang Yahudi, seperti babi, kelinci, kuda, dan binatang buas termasuk burung-burung buas. Dan yang terakhir, mereka anti rokok loh. Meskipun tidak semua bangsa Yahudi menghindari asap rokok, namun mayoritasnya sangat menjauhi rokok. Apalagi jika ada ibu hamil, pasti secara sadar perokok akan mematikan rokoknya. Karena mereka paham bahwa calon generasi itu sangat penting, apalagi kalau mereka jumlahnya sangat sedikit ya. Nah, selain cerdas dalam bisnis dan sains, para tentara di Israel juga memiliki persenjataan yang canggih, seperti Iron Dome yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket, dan artileri jarak pendek yang ditembakkan ke Israel. Kemudian, Israel Aerospace Industries juga meluncurkan senjata pertahanan canggih terbaru bernama Scorpius. Ini termasuk keluarga sistem electronic warfare atau peperangan elektronik yang dapat memerangi berbagai ancaman, termasuk UAV, jet tempur, rudal, kapal, hingga sistem radar.
Saking canggihnya, sampai-sampai mereka tidak mengekspor senjatanya ke luar negeri. Mungkin takut ditiru kali ya. Meskipun begitu, tentu saja negara ini banyak yang mengutuk tindakannya atas penghancuran Gaza. Mereka tidak memperdulikan kemanusiaan karena membabi buta meluncurkan serangan ke rumah sakit hingga tempat ibadah. Nah, itu dia beberapa rahasia di balik cerdas dan jeniusnya orang Yahudi. Sebenarnya siapapun juga bisa ya melakukan kebiasaan di atas, namun dibutuhkan komitmen dan pastinya lingkungan juga berpengaruh. Gimana menurut kalian? Apakah kaum ini memang cerdas secara keturunan atau beruntung aja ya? Jangan lupa subscribe dan like video ini.